Untuk selanjutnya yaitu adalah Dhamma Sakaca atau diskusi Dhamma yang akan disampaikan oleh Upasika Sada Devi Vina. Kepada beliau saya persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya terimalah salam Buddhis dari saya. Soti Hontu Namo Buddhaya. Malam ini saya akan menyampaikan diskusi Dhamma. Untuk beberapa hari kemarin kita membicarakan soal pendidikan anak dan bakti anak terhadap orang tua. Sebetulnya hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk nonton bareng, nobar sebetulnya. Tapi berhubung durasi filmnya terlalu panjang, jadi saya memberikan cuma trailer ya. Nanti sisanya Bapak Ibu boleh cari sendiri deh channelnya. Di sini akan menceritakan kenapa kita butuh seorang mentor dalam hidup ini. Seperti itu. Karena di tangan mentor yang baik, kita akan menjadi lebih baik dan sukses. Seperti itu. Film ini saya tidak sengaja menemukannya, tapi ini secara global. Film ini menceritakan kehidupan sehari-hari, peran seorang guru, peran seorang orang tua, peran seorang ibu, peran seorang ayah seperti apa. Di sini tidak nyelekan ya peran seorang ayah, cuma sebagai orang tua kita harus paling tidak bisa menerima kelebihan dan kekurangan anak. Karena anak hadir bukan karena satu orang tua, tapi dua. Intinya seperti itu. Untuk para muda-mudinya di sini paling tidak bisa terinspirasi ya dengan cerita tadi. Kalau dengan keterbatasan seseorang, mereka tetap bisa sukses dengan mengandalkan diri sendiri. Caranya gimana? Caranya dengan mencintai diri sendiri. Seperti itu. Di sini pentingnya peran orang tua cuma sebagai penyelamat, bukan penolong. Seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua hanya bisa membimbing, menemani, sisanya itu kembali ke anak-anaknya. Di sini saya ada, ya saya enggak keluarin ya slide-nya ya, tapi ada cerita, bentar. Ini Buddha pernah bercerita mengenai guru dan murid ahli akrobat. Guru berkata, panjat tiang ini dan berdiri di bahuku. Murid memanjat bambu dan berdiri di bahu gurunya. Gurunya berkata lagi, kamu jaga aku jaga kamu. Begitu cara kita bekerja agar selamat. Muridnya menjawab, bukan begitu guru. Guru jaga diri, aku jaga diri. Buddha berkata, cara murid adalah yang benar. Dengan menjaga diri sendiri, kalian menjaga orang lain. Dengan melatih penyadaran, dengan menjaga orang lain, kalian menjaga diri sendiri dengan menyayangi. Maksudnya ini gini ya, dengan menjaga diri sendiri, kalian menjaga orang lain. Itu berarti melatih penyadaran. Dengan menjaga orang lain, kalian menjaga diri sendiri. Itu melatih
menyayangi. Seperti itu. Jadi di sini pentingnya untuk mencintai diri sendiri itu seperti apa? Untuk apa? Untuk meraih mimpi, untuk bisa menjadi orang hebat, sukses. Itu bukan dari orang lain. Untuk mencapai bahagia, itu pun tidak dengan orang lain. Jangan menyandarkan kebahagiaan atau kesedihan kalian pada orang lain, tapi pada diri sendiri. Saya dari kecil sampai seumur ini, saya mempunyai beberapa mentor. Walaupun saya tidak bersekolah tinggi, mentor-mentor saya tidak bersekolah tinggi. SD tidak lulus, ada yang cuma SMP, seperti itu. Tapi saya menganggap mereka sebagai mentor. Mentor pertama saya adalah ipar saya, karena saya dari kecil hingga saya dewasa, saya ikut dengan kakak saya. Saya tidak tinggal dengan orang tua saya. Dia mengajari saya soal uang. Dia berkata begini, kamu ingat ya, 1 juta tanpa 1 rupiah, dia tidak akan menjadi 1 juta. Benar. Jadi jangan meremehkan 1 rupiah. Dengan adanya 1 rupiah, kalian bisa mendapatkan 1 juta. Seperti itu. Setelah saya dewasa, saya mendapat mentor yang luar biasa juga. Ya, saya pulang ke Berau, saya sempat bekerja di Berau. Ya, mungkin kalian juga sudah tahu siapa orangnya, saya bekerja dengan siapa, seperti itu. Dia mengajarkan saya banyak hal, walaupun saya hanya bekerja untuk dia. Dia mengajarkan saya satu ilmu, yaitu, kamu ingat ya, urusan uang, walaupun kita bersaudara, akan ribut dengan urusan uang. Dan itu benar terjadi. Kita tidak bisa mempercayakan pada siapapun juga. Yang saya pelajari di sini, dia mengajarkan apapun yang berhubungan dengan uang itu menyangkut kepercayaan, kejujuran, seperti itu. Jadi kalau ingin tahu karakter seseorang, berurusanlah dengan uang sama orang itu. Anda semua akan tahu karakter orang itu seperti apa. Seperti itu sih yang saya ambil hikmahnya dari mereka. Mentor ketiga saya, ini saya langsung lanjut aja ya, setelah saya menikah, saya baru berkumpul dengan orang tua saya di usia yang ya sudah mapan ya, sudah mau menikah. Jadi saya kumpul sama orang tua saya tidak begitu lama, tapi saya ambil hikmahnya dari mereka adalah walaupun begitu banyak anak mereka, tapi mereka menyayangi. Mereka tidak ingin anak-anaknya hidup susah. Dia mengajarkan begini, satu contoh ya, kalau saya ikut mama ke dapur gitu. Ayo lama aku bantu. Kamu enggak usah deh, kamu jaga toko aja. Sebetulnya ini bukan saya membenarkan 100% dan tidak juga salah. Ini pekerjaan apa? Loh, ini kan pekerjaan ibu rumah tangga. Wajar ya kalau saya itu belajar gitu sebagai ibu rumah tangga. Tapi dia ngomong gini, kamu cari uang deh. Kalau kamu cari uang kamu bisa beli. Dia bilang gitu. Berarti kan dia enggak mau saya susah ya. Dia maunya saya selangkah lebih maju. Seperti itu. Mama saya orang kuno, tapi dia tidak kolot. Begitu juga dengan papa saya. Saya mengenal orang tua saya juga tidak dalam waktu yang lama ya, sekitar mungkin paling lama itu 4-5 tahun. Tapi saya memahami kesulitan mereka menghidupi 11 anak seperti apa.
Jadi saya merasakan, titik baliknya saya merasakan adalah saya mencoba untuk duduk di posisi mereka. Jadi saya paham, seperti itu. Setelah saya lepas dari orang tua saya mempunyai suami. Ini mentor terakhir kayaknya ya, saya maunya mentor terakhir. Sebabnya saya juga sudah lelah sebetulnya. Dari suami saya belajar satu hal yang dia katakan. Setelah saya menjalani rumah tangga saya yang sudah di atas 20 tahun, dia ngomong gini, Vin, ternyata hidup ini harus menghadapi masalah. Kita enggak bisa lari. Dari sini saya mengambil satu kesimpulan, emang benar ya, hidup ini penuh tantangan ya. Jadi harus dihadapi, bukan lari dari tantangan. Jadi tolong untuk kata masalah kita hapus, kita ganti dengan tantangan supaya kita lebih tertantang seperti itu. Intinya seperti itu. Ini saya cerita sedikit kilas balik ya. Saya untuk ngomong mentor-mentor saya seperti apa. Mereka tidak bersekolah tinggi tapi ambillah hikmahnya dari jangan memandang seseorang itu dari pendidikannya, tapi pentingnya pengalaman hidup itu seperti apa. Saya tidak mengecilkan pendidikan, tapi pendidikan penting. Bagi saya penting. Karena itu saya menyekolahkan anak-anak saya. Karena kedepannya tidak mudah bila kalian tidak mempunyai pendidikan yang mapan. Seperti itu. Karena dunia ini terus berubah dan arahnya maju, bukan mundur. Ini saya ada sedikit video yang kedua ya. Ini tentang harapan seorang ibu terhadap anak perempuannya. Coba boleh? Ya. 女儿，妈妈不希望你能成为多么伟大的人，但有6个要求，希望你能做到。第一，你一定要会做饭，这与伺候人无关，是为了能更好地照顾自己。第二，你一定要上一所正规的大学，与学历无关，是为了拥有更多的人生选择。第三，你一定要学会开车，与地位高低无关，是为了随时都能出发的洒脱。第四，你一定要多读书，与炫耀无关，是为了提升自己的素养。第五，一定要多出去走走，与有没有钱无关，是为了开阔自己的眼界。第六，一定要有一份能够养活自己的工作，与嫁得好不好无关，是为了经济独立的地。 Ini harapan seorang ibu ya terhadap anak perempuannya. Dia pasti kepingin anak perempuannya mandiri ya. Kenapa diajari masak, kenapa dikasih pendidikan, kenapa dikasih keterampilan, seperti itu. Supaya mereka bisa mandiri. Nah intinya gini, nanti ngomongnya yang cowok-cowok, loh kalau ceweknya udah mandiri enak dong, bisa cari uang sendiri ya kan? Jadi enggak perlu dong cowoknya pasangannya harus menghidupi, itu salah besar. Kami sebagai perempuan hanya penopang. Ujung tombaknya dalam satu keluarga, kepala keluarga adalah seorang pria. Jadi kita sebagai wanita hanya bisa membantu supaya tidak mempersulit kalian, seperti itu. Jangan nantinya dibuat sandaran ya. Waduh, kalau dibuat sandaran itu tambah repot kayaknya. Nah, seperti itu. Bagi yang punya anak-anak perempuan mungkin harapan besarnya ya mempunyai pasangan yang baik, seperti itu kan, yang istilahnya kalau dibilang mapan kok terlalu naif ya. Ya paling enggak cocok, nyambung, bisa sejalan, seperti itu. Yang paling penting adalah tanggung jawabnya. Ya kan? Nah, seperti itu. Dan ini ada saya slide satu lagi tentang cara mendidik. Ya kebetulan saya enggak punya anak laki ya. Enggak tahu ini benar atau enggak, nanti Bapak Ibu yang bisa berkomentar. Silakan.
你一定不知道养育男孩到底是养什么。我有一个学员开玩笑说，如果养孩子累啊，那么养男孩简直比狗还累。我养的那是一个家族的希望呀。其实要想养好一个男孩呀，不需要拼妈，要拼的是方法。你只需要记住4句话，就能够轻松培养出一个优秀的男孩。先点个赞，关注我，你肯定会有不一样的收获。第一句，妈妈一定要做一个求助者，而不是拯救者。心理学上有一个很著名的马斯洛需求理论，就是说人的最高需求是自我实现。妈妈不要让男孩子觉得我离不开妈妈，而要让他觉得妈妈离不开我。所以孩子要多用，未来才有用。家务事儿多让孩子做，家里面来客人了，让孩子去张罗。就算家里面跑进来一只老鼠，也要告诉孩子，哎呀宝贝儿，妈妈很害怕，快来帮帮妈妈。你不应该让孩子活得像个少爷，而应该像个英雄。妈妈让孩子帮忙的本质是培养男孩的成就感和责任感。第二句话，妈妈一定要知道的是，鼓励孩子不如感谢孩子。鼓励孩子是在培养孩子的做事习惯，而感谢孩子则是在培养孩子的人格品质。比如孩子答应你的事儿做到了，去感谢他的责任感。妈妈感谢你啊，你让妈妈觉得很有安全感。孩子主动学习了，谢谢你，因为你的自律让妈妈少了很多的担心。感谢是一种积极的人生态度。就像如果你听到一句，老婆谢谢你对这个家的付出，老公谢谢你对我的包容，你是不是再多的苦再多的累也觉得有价值了呢？第三句，男孩啊，你可以哭，但绝不能怂。妈妈要告诉孩子，你委屈了、愤怒了、迷茫了，你可以哭。你看刘德华的那首歌是不是这样唱的？男人哭吧哭吧不是罪，但是遇到了困难一定不能怂。就像孙悟空这种盖世英雄也有崩溃大哭的时候，但是从来没有放弃西天取经的信念。没有人能够让你放弃，除了你自己。你要做的是让自己变得更好，才不负自己曾经拼命的努力。永不放弃就是男孩一生的力量。第四句，一定要训练男孩的野心。这里的野心它不是一个贬义词，是指男孩要有胸怀天下的抱负，要有先天下之忧后天下之乐而乐的情操。千万不要再对孩子说，你只有好好学习才能找一个好工作，才能有好生活。这只会让孩子进入一个以自我为中心的思维模式。他会想呀，我不学习又不会饿死。一定要多培养孩子付出的精神，多为父母付出，多为社会付出。即使没有为中华之崛起而读书的豪情，至少也要有为家庭之崛起而努力的使命。多让孩子看看名人传记，多给孩子讲一讲父母的奋斗史，多接触一些有成就的人。孩子的世界宽了，那世界就大了。你觉得我说的对不对呢？这4种不同的方法，赶紧点赞转发起来，马上运用。 Tiap orang tua mempunyai caranya masing-masing untuk mendidik anaknya ya. Seperti itu. Cuma ini secara ya globalannya ini kan apa katanya seperti itu. Kalau mendidik seperti itu anaknya akan sukses seperti itu. Tetapi menurut saya yang masuk dalam pemikiran saya adalah slide yang berikut ini. Kalau ingin mendidik anak kita jadi orang-orang hebat, didik dia untuk berani hidup bersama resiko. Didik dia untuk berani berdampingan dengan resiko. Di dalam hidup tidak ada yang bebas dari resiko. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita harus berani melekat bersama resiko. Orang-orang yang tidak berani mengambil resiko, anak-anak yang tidak terbiasa disandingkan hidupnya bersama resiko, akan menjadi anak-anak manja yang pengecut. Anak-anak manja pengecut itu terbiasa untuk menyerang orang yang menyayanginya, tapi takut menghadapi musuhnya. Kira-kira ibu-ibu setuju enggak anaknya disandingkan dengan resiko? Pastinya kan, aduh itu resiko jangan ya, namanya ibu-ibu ya. Tapi kita hidup ini tidak ada akibat yang tidak ada sebab. Jadi apapun keputusan yang kita ambil itu semua ada resikonya. Sekecil apapun keputusan itu, sekecil itu juga resiko yang harus kita tanggung. Sebagai orang tua, kenapa kita harus menyandingkan dengan anak-anak dengan resiko? Supaya mereka belajar.
Seperti itu. Belajar berani menghadapi resiko. Karena gini, selama ini mungkin kita bisa melindungi, mengayomi mereka. Tapi dengan usianya bertambah, dengan bertambahnya usia kita tidak akan terus mengayomi dan melindungi mereka dari resiko. Pada satu saat mereka harus menghadapi sendiri resikonya. Caranya gimana? Dengan pendidikan mental yang harus kita berikan sebagai orang tua. Seperti itu. Dengan mental yang kuat yang diberikan kepada anak, akan membentuk karakter anak itu berani menghadapi resiko. Berani mengambil keputusan. Kebanyakan menurut saya anak-anak sekarang ini jarang yang berani mengambil resiko. Karena sudah terlampau enak. Orang tuanya udah menurutin, maunya apa. Jadi kalau ada sedikit, enggak usah deh yang ini gitu. Sebetulnya keputusan anak untuk bersekolah, kuliah, mengambil jurusan apapun minatnya, seharusnya kita sebagai orang tua hanya bisa mengarahkan ya. Mengarahkan posisinya ini harus kemana, terus intinya minat anak kemana. Sama seperti film yang di awal tadi, tiap anak mempunyai minatnya masing-masing. Menurut saya di dunia ini tidak ada orang bodoh. Yang ada mereka tidak mau berusaha dan belajar. Seperti itu. Makanya tadi ada disebutkan di situ, tidak ada murid yang buruk, yang ada guru yang buruk. Di sini saya juga mengutip kata-kata Buddha. Aku tidak mengajarkan bahwa untuk memperoleh umur panjang, keelokan, kebahagiaan, kemasyhuran, dan kelahiran kembali di surga dapat dicapai dengan berdoa atau bersumpah. Seandainya saja semua harapan dan keinginan kita dapat diperoleh dengan berdoa atau bersumpah, maka tidak ada satupun di antara kita yang tidak memperolehnya. Penuh ya surganya. Oleh karena itu tidak mungkin terjadi, maka hanya diri kita sendirilah yang harus berusaha secara terus-menerus dengan mengikuti cara atau jalan yang dapat menunjang untuk memperoleh apa yang menjadi harapan dan keinginan kita. Ini Anuttara Nikaya 543 ya, saya mengutip ini. Makanya saya hari ini saya sebetulnya mengajak Bapak Ibu untuk nonton bareng. Jadi saya enggak terlalu banyak sharing dhamma, tapi Bapak Ibu bisa mengambil hikmah dan isinya di dalam film slide-slide tadi yang saya berikan ya. Jadi untuk itu saya akhiri. Terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Vina atas berbagi ilmunya. Nah, karena memang ada pepatah pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Nah, ini tadi adalah hanya sebenarnya secuil pengalaman dari Ibu Vina. Nah, kalau pengalamannya itu di-sharekan semua mungkin sehari semalam tidak selesai ya. Nah, tetapi dengan walaupun sepenggal dan ditunjang oleh film-film tadi itu sebenarnya sangat bermakna sekali. Nah, tinggal kita bisa memahami apa tidak, karena semua yang kita dapatkan itu sebenarnya memang bukan dari doa. Kalau dari doa, siapa yang tidak bisa berdoa?
bahkan anak kecil saja bisa berdoa. Nah, tetapi semua yang kita dapatkan ya memang hasil dari apa yang kita kerjakan atau yang kita usahakan, karena tidak ada suatu akibat tanpa suatu sebab. Nah, bagi para pemudanya ini khususnya, nah sebenarnya Ibu Vina ini sudah membuka peluang, tinggal kalian berani mengambil resiko apa tidak. Nah kan gitu. Nah jadi karena semua ada resikonya, nah berani ngambil resiko tidak? Nah masih punya 2 cewek loh ya. Nah oke. Oke baik Bapak Ibu atau saudara-saudari Sedharma, jika yang ingin ditanyakan, nah kalau mau privat WA juga boleh ya. Karena mungkin karena tip-tipnya memang sangat bagus Ibu Vina-nya. Karena itu memang pengalaman hidup, pengalaman itu adalah guru yang terbaik supaya kita tidak istilahnya terjatuh ke dalam lubang yang sama. Kemarin kita lewat jalan ini berlubang, kita sudah terperosok. Besok lewat situ masa mau masuk lagi, kan tidak mungkin. Nah itu silahkan dari Bapak Ibu atau pemudanya ini yang mau bertanya, silahkan. Atau mau share nomor WA Ibu Vina, nanti bisa WA silahkan konsultasi. Nah bagaimana? Atau ibu-ibunya? II-nya juga boleh. CCCC-nya juga boleh. Nah. Titik-titiknya ada yang mau bertanya? Saya hitung 5 mundur loh ya. Tidak ada kesempatan kedua. Nah, maka jangan menyia-nyiakan kesempatan. Kayaknya tidak ada yang berani mengambil resiko. Tidak ada yang. Nah ya, tidak ada yang berani beresiko bertanya. Tidak ada? Daripada nanti, aduh tahu gitu tadi saya bertanya. Nah, ada? Kalau tidak ada, baik, terima kasih kepada Ibu Vina. Semoga tidak bosan berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya kepada umat-umat Wihara Santigraha, karena pengalamannya Bu Vina mungkin juga sudah dialami oleh Bapak Ibu yang lainnya. Nah cuman ada yang mau sharing, ada yang tidak. Nah tadi kita sudah sharing tentang pengalaman supaya apa yang kita tayangkan tadi, nah bilangnya tadi bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil nilai-nilainya, kita ambil value-nya yang terbaik supaya kita menjadi lebih baik dari hari kemarin. Itu terima kasih Hanumudana Ibu Vina. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, untuk SPD-nya masih 2 malam lagi. Masih semangat? Nah, masih semangat. Kalau masih semangat, kita tambah bagaimana? Kita extend SPD-nya. Nah, berarti masih 2 hari lagi. Mudah-mudahan sampai nanti Waisak, kegiatan semacam ini tidak hanya kalau ada SPD wiharanya baru rame. Karena luar biasa ini dari awal sampai ini yang ke 27 tidak ada surutnya, mau hujan, mau panas, mau petir, bahkan yang hari pertama diguyur hujan yang sangat deras tetap antusias. Malam kedua yang hujan deras itu ya. Nah semoga ini tidak hanya di momen menjelang Waisak, tetapi di hari-hari biasa kita juga tetap melaksanakan, karena ya inilah salah satu kewajiban kita sebagai umat Buddha. Nah jadi kalau tidak dengan cara ini, nah mau bagaimana lagi?
Karena kewihara ini adalah salah satu cara memupuk karma baik. Nah, tinggal datang, mengikuti, mendengarkan, kalau ada yang kurang paham bisa bertanya. Ini adalah ikut berbahagia saja di dalam agama Buddha, ikut berbahagia. Ketika ada yang berbuat baik, kita ikut turut anumodana. Anumodana ini kan turut berbahagia. Itu saja suatu karma baik. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita lanjutkan atau kegiatan semacam ini di Puja Bakti Umum ataupun di Puja Bakti Uposata atau Ceit Capgo. Nah, nanti setelah Waisak, apalagi di pesan Waisak yang sudah dikirim atau disebarluaskan ke seluruh Indonesia untuk pesan Waisak tahun ini, yang dipasang wihara mana kira-kira? Wihara Santigraha. Nah, itu pesan Waisak sudah dikirim ke seluruh Indonesia. Nah, kemarin saya dikirimin ternyata wiharanya adalah Wihara Santigraha. Nah, ini Wihara Santigraha ini sudah dikenal di seluruh Indonesia. Nah, jadi kita berpatut berbangga. Nah, jangan nanti ketika bantainya datang ke sini, loh kok enggak ada orangnya, wiranya besarnya gini. Nah, jadi jangan jadi wihara pribadi. Nah, wihara pribadi wiranya Pak Andik yang tinggal di wihara. Tetapi wihara ini adalah wihara kita bersama untuk umat Bero. Kita patut berbangga, kita sukseskan, kita ramekan wihara kita. Baik, kita lanjutkan dengan menambah satu kebajikan lagi, yaitu dengan dana paramita. Silahkan Mas Andik. Marilah kita bergana untuk kepentingan Dharma sudah kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. atas dananya. Sadu, sadu, sadu. Baik, sebelum saya tutup, satu lagi pengumuman bahwa untuk perayaan Waisak tahun ini jatuh pada tanggal 4 Juni, itu detik-detiknya jam 11.40 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi kalau di waktu Indonesia bagian barat itu jam 10.40, berarti di Bero waktu Indonesia bagian tengah itu jam atau pukul 11.40. Kita perkirakan untuk puja bakti detik-detik Waisak kita mulai di pukul 10. Nah, jadi di pukul 10 kita sudah mulai prosesi puja, pembacaan Dhammapada, pembacaan Parita, sampai nanti
diperkirakan pas detik-detiknya kita melaksanakan meditasi. Nah, setelah meditasi atau menyambut detik-detik Waisak, baru kita membacakan pesan Waisak dari Sangga Nayaka atau Ketua Umum Sangga Theravada Indonesia. Dilanjutkan pentas atau hiburan dari anak-anak sekolah minggu. Nah, jadi jangan lupa Bapak Ibu, hari Minggu itu adalah puncaknya Hari Raya Agama Buddha, yaitu Hari Raya Waisak. Nah, itu terima kasih atas perhatiannya.